Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita dari Mereka. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah gang kecil, tempat sebuah warung sederhana berubah menjadi sesuatu yang tidak wajar. Tentang rezeki yang datang terlalu cepat, tentang sesuatu yang tidak terlihat, dan tentang harga yang harus dibayar. Inilah kisah pesugihan seblak. Malam mulai turun perlahan di sebuah gang kecil pinggiran kota. Lampu jalan yang redup memantulkan bayangan panjang di atas aspal yang retak. Udara dingin bercampur aroma bumbu dan kuah pedas yang masih tersisa di udara. Di sudut jalan itu, berdiri sebuah warung sederhana. Warung seblak milik Yura. Sudah 3 tahun Yura berjualan di tempat itu. 3 tahun penuh perjuangan, air mata, dan rasa lelah yang tak pernah benar-benar hilang. Ia memulai dari nol, dengan gerobak kecil, bahan seadanya, dan pelanggan yang bisa dihitung dengan jari. Dulu, 1 hari laku 5 porsi saja sudah sangat disyukuri. Kadang malah tidak laku sama sekali. Namun Yura bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia terus mencoba, memperbaiki rasa, menambah topping, bahkan rela bangun lebih pagi untuk belanja bahan yang lebih segar. Dan semua itu akhirnya mulai membuahkan hasil. Beberapa bulan terakhir, warungnya mulai ramai. Pembeli berdatangan. Anak sekolah, pekerja, bahkan orang luar gang mulai datang hanya untuk mencicipi seblaknya. "Alhamdulillah mas, akhirnya ya," ucap Yura suatu sore sambil tersenyum lelah. Ardi, suaminya, hanya mengangguk pelan. "Iya mah, perjuangan 3 tahun akhirnya kebayar." Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Semuanya berubah, hanya dalam 3 hari. Hari pertama, Yura melihat ada warung baru berdiri di seberang jalan. Warung seblak juga. Sederhana, bahkan lebih kecil dari miliknya. Paling juga coba-coba, pikir Yura waktu itu. Ia tidak terlalu khawatir. Hari kedua, mulai terasa ada yang aneh. Beberapa pelanggan tetapnya tidak datang. Ia masih berpikir mungkin kebetulan. Namun saat sore menjelang malam, ia melihat sendiri keramaian di warung seberang. Orang-orang berkerumun, bahkan sampai antri. Yura hanya bisa menatap dari jauh. Perasaannya mulai tidak enak. Hari ketiga, warung Yura benar-benar sepi. Tak ada satupun pembeli. Sementara di seberang jalan, suara tawa, obrolan, dan pesanan terdengar ramai tanpa henti. Yura berdiri di depan warungnya. Tangannya gemetar. Matanya tidak lepas dari pemandangan itu. "Mas," suaranya pelan. Ardi yang sedang duduk langsung menoleh. "Iya? Kenapa mereka semua pindah?" Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa semakin berat. Malam harinya, saat warung sudah tutup lebih awal dari biasanya, Ardi duduk termenung. Tatapannya kosong. Pikirannya penuh. "Mah,
katanya akhirnya. Yura menoleh. Kalau jualannya sampai kayak gitu, Ardi berhenti sejenak. Ia menatap warung seberang yang masih ramai meski sudah larut. Biasanya pakai pesugihan. Yura langsung membeku. Jangan ngomong gitu, Mas. Terlalu cepat, mah. Baru 3 hari. Tapi langsung kayak gitu. Angin malam tiba-tiba terasa lebih dingin. Yura merinding. Ia mencoba menepis pikiran itu. Namun, jauh di dalam hatinya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Beberapa hari berlalu. Keadaan tidak membaik. Justru semakin buruk. Warung Yura semakin sepi. Bahkan pelanggan lamanya seperti melupakan tempat itu. Sementara warung seberang semakin ramai. Aneh. Terlalu aneh. Sampai suatu malam, Ardi mengalami sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Saat itu jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Warung Yura sudah tutup. Ardi sedang membereskan kursi. Yura sudah masuk ke dalam rumah. Suasana sangat sepi. Hanya suara jangkrik dan angin malam. Ardi berjalan ke depan warung untuk menutup rolling door. Namun tiba-tiba, langkahnya terhenti. Matanya tertuju ke satu arah. Ke atas. Ke arah warung seberang. Di atas atapnya, ada sesuatu. Sosok hitam, berdiri tegak, tidak bergerak. Seperti bayangan, tapi terlalu jelas untuk disebut bayangan. Ardi menahan napas. Matanya tidak berkedip. Sosok itu tinggi, tidak wajar, dan menghadap langsung ke arahnya, ke warung Yura. Jantung Ardi berdetak sangat keras. Apaan itu? Tiba-tiba, sosok itu bergerak. Pelan, kepalanya miring ke samping, seolah menyadari keberadaan Ardi. Dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, dan dalam satu kedipan mata, sosok itu menghilang begitu saja, seperti tidak pernah ada. Ardi langsung mundur. Tangannya gemetar saat menutup warung. Ia hampir tidak bisa bernapas. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Bayangan sosok hitam itu terus terlintas di pikirannya. Sementara di luar, warung seberang masih ramai. Terlalu ramai untuk jam selarut itu. Dan tanpa disadari, sesuatu mulai berubah. Bukan hanya pada usaha mereka, tapi juga pada kehidupan mereka. Sejak malam ketika Ardi melihat sosok hitam di atas atap warung seberang, suasana di sekitar warung Yura tak pernah terasa sama lagi. Ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya soal sepi dan ramainya pembeli, tapi suasana. Udara di sekitar warung Yura terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan di siang hari sekalipun. Yura mulai menyadarinya. Mas, kamu ngerasa nggak sih di sini kok kayak beda? Tanyanya suatu sore. Ardi yang sedang memotong kerupuk hanya diam sebentar. Iya, jawabnya pelan. Aku juga ngerasain. Mereka saling pandang. Tak ada yang berani mengucapkan lebih jauh. Hari demi hari berlalu. Warung Yura masih sepi. Kadang hanya 1-2 pembeli yang datang. Itu pun bukan pelanggan lama. Anehnya, beberapa pelanggan lama yang mencoba kembali selalu bilang hal yang sama. Maaf ya mbak, entah kenapa kemarin-kemarin kok kayak nggak kepikiran ke sini. Kalimat itu terus berulang. Seolah-olah ada sesuatu yang menghapus ingatan mereka. Namun, keanehan terbesar
terjadi setiap malam Selasa. Awalnya Yura tidak menyadari. Sampai suatu hari, ia memperhatikan sesuatu yang ganjil. "Mas," katanya sambil menunjuk ke seberang jalan. Ardi menoleh. Warung itu tutup. Lampunya mati. Tidak seperti biasanya. "Tumbeng banget," Yura mengernyit. Padahal biasanya sampai malam banget masih rame. Ardi mengamati. Lalu perlahan wajahnya berubah serius. Malam apa sekarang? Yura berpikir sebentar. Selasa. Sejak saat itu, mereka mulai memperhatikan. Dan benar saja, setiap malam Selasa, warung seberang tidak pernah buka. Tutup total. Gelap, sunyi. Seolah-olah tidak pernah ada kehidupan di sana. Rasa penasaran Yura semakin besar. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan ia tidak bisa terus tinggal diam. Suatu siang saat sedang belanja bahan di pasar, Yura bertemu dengan temannya Lina. Lina adalah orang yang sudah lama tinggal di daerah itu. Lebih lama dari Yura. Yur, lama gak ketemu," sapa Lina. Yura tersenyum tipis. "Iya, Lin." Namun, Lina langsung menyadari sesuatu. "Kamu kenapa? Kok kelihatan murung gitu?" Yura ragu sejenak. Namun akhirnya ia bercerita tentang warungnya yang tiba-tiba sepi. Tentang warung seberang yang mendadak ramai. Dan tentang malam Selasa yang aneh itu. Lina terdiam lama setelah mendengar semuanya. Wajahnya berubah serius. "Yur, aku gak mau nakut-nakutin. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan-jangan warung kamu diguna-guna biar gak laku. Kalau enggak, dia pakai pesugihan." Yura menelan ludah. "Maksud kamu?" Lina mendekat, menurunkan suaranya. "Kalau ada usaha yang tiba-tiba laris gak wajar, dan ada hari tertentu dia tutup total, itu biasanya bukan usaha biasa." Yura merinding. "Kamu tahu sesuatu ya, Lin?" Lina tidak langsung menjawab. Ia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Lalu ia berkata pelan, "Kalau seperti itu, apalagi pesugihan, mereka harus memberi makan sesuatu." Dek. Jantung Yura seperti berhenti sesaat. "Memberi makan?" Lina mengangguk. Dan biasanya dilakukan di hari tertentu. Malam Selasa, itu salah satunya. Yura langsung teringat sesuatu. Sosok hitam yang dilihat Ardi. Warung yang tutup setiap Selasa. Dan keramaian yang tidak masuk akal itu. Terus, aku harus gimana? Suara Yura mulai bergetar. Lina menatapnya dalam. "Kamu harus bersihin tempat kamu. Kalau memang ada sesuatu dari sana yang ganggu, kamu harus lindungi warungmu." Caranya? Lina menarik nafas. Setiap mau tutup warung, ambil air cucian deras, campur garam, dan bawang putih yang sudah dibakar. Yura mendengarkan dengan serius. Terus, siramkan di depan warung. Dan jangan lupa, baca doa. Lakuin terus. Jangan bolong. Yura terdiam. Separuh dirinya ragu. Namun separuh lainnya merasa ini satu-satunya harapan. Malam itu, Yura memutuskan untuk mencoba. Setelah warung tutup, ia menyiapkan semua yang dikatakan Lina. Air cucian beras, garam, dan bawang putih yang sudah dibakar hingga hitam. Aromanya menyengat. Ardi memperhatikan dari belakang. "Kamu yakin mau lakuin ini?" Yura mengangguk pelan. "Aku harus coba, Mas." Dengan tangan sedikit gemetar, ia mencampurkan semuanya. Lalu berjalan ke depan warung. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus pelan,
lampu jalan berkedip. Yura menarik nafas panjang. Lalu, perlahan ia menyiramkan campuran itu ke tanah di depan warung. Airnya mengalir pelan, menyentuh aspal. Dan saat itu juga, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Total. Yura membeku. Ada perasaan aneh. Seperti sesuatu sedang memperhatikan. Ardi langsung mendekat. Udah, Mak, masuk aja. Namun saat mereka berbalik, dari arah seberang jalan, terdengar suara. Pelan. Seperti seseorang sedang tertawa. Tapi bukan tawa manusia. Serak. Panjang. Dan dingin. Yura langsung memegang tangan Ardi erat. Mas, kamu denger gak? Ardi tidak menjawab. Wajahnya pucat. Karena ia tahu, suara itu datangnya dari atas. Perlahan, mereka menoleh ke arah atap warung seberang. Dan di sana, sosok hitam itu muncul lagi. Namun kali ini, lebih jelas, lebih dekat, dan seperti sedang menyorakkan mereka. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa lagi dihentikan dengan mudah. Dan tanpa Yura sadari, apa yang ia lakukan bukan hanya melindungi warungnya, tapi juga memancing kemarahan sesuatu yang selama ini diam menunggu. Malam pertama setelah Yura melakukan ritual itu terasa sangat panjang. Ia hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan sosok hitam di atas atap itu kembali muncul. Tatapannya, senyumnya, dan suara tawa yang bukan berasal dari manusia. Namun pagi tetap datang, dan seperti biasa, hidup harus terus berjalan. Hari itu, Yura membuka warungnya dengan perasaan campur aduk. Ragu, takut, namun juga berharap. Ia menyiapkan semua seperti biasa. Kuah seblak mulai mendidih. Aroma kencur, cabai, dan bawang menyebar ke udara. Semua terasa sama. Namun entah kenapa suasananya berbeda. Lebih ringan, lebih hidup. Dan kemudian hal yang tidak terjadi selama berminggu-minggu akhirnya terjadi. Seorang pelanggan datang. Seblak satu, Ndak? Yura langsung menoleh cepat, seolah tidak percaya. Ih, iya mas, sebentar ya. Tangannya sedikit gemetar saat memasak, namun hatinya mulai hangat. Tak lama, datang lagi satu orang, lalu dua, lalu 5, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, warung Yura kembali ramai. Mas, ini... Yura berbisik pada Ardi, matanya berkaca-kaca. Ardi hanya mengangguk pelan. Iya mah, balik lagi. Namun ada sesuatu di wajah Ardi. Bukan hanya lega, tapi juga waspada. Hari itu, warung Yura kembali seperti dulu. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Beberapa pelanggan lama kembali. Namun anehnya, mereka semua mengatakan hal yang hampir sama. Kemarin-kemarin kok kayak malas kesini ya? Tapi hari ini tiba-tiba pengen banget makan di sini. Yura hanya tersenyum. Namun dalam hatinya ada rasa tidak nyaman. Malam harinya, seperti yang disarankan Lina, Yura kembali melakukan ritual itu. Air cucian beras, garam, bawang putih bakar. Ia menyiramkannya ke depan warung. Dan lagi-lagi, saat air itu menyentuh tanah, angin berhenti. Sunyi. Total. Namun kali ini,
Tidak ada tawa, tidak ada suara. Seolah-olah sesuatu sedang memperhatikan dari jauh, menunggu. Hari-hari berikutnya, warung Yura terus ramai. Bahkan semakin ramai, pendapatannya meningkat drastis. Ia mulai bisa membeli bahan lebih banyak. Bahkan sempat berpikir untuk memperluas warung. Semua terasa seperti mimpi. Namun, perlahan hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu sore, seorang pelanggan tiba-tiba batuk keras setelah makan. Awalnya biasa, namun batuk itu tidak berhenti. Semakin lama semakin parah, sampai akhirnya ia muntah. Yura langsung panik. "Mas, air, cepat!" Namun saat pelanggan itu muntah, semua orang terdiam. Karena yang keluar bukan hanya makanan, tapi seperti potongan hitam, lendir, dan bau busuk yang menyengat. Pelanggan itu langsung lemas. Matanya kosong. Maaf, bisiknya pelan. Lalu ia pergi dengan langkah sempoyongan. Warung langsung sunyi. Beberapa pelanggan memilih pergi. Yura berdiri kaku. Tubuhnya dingin. "Apa tadi itu?" bisiknya. Ardi tidak menjawab. Tatapannya serius. Sangat serius. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ardi berkata sesuatu yang membuat Yura gemetar. "Mah, mungkin ini bukan cuma soal mereka." Yura menoleh. "Maksud kamu?" Ardi menarik nafas dalam. "Bisa jadi kita juga ikut main di dalamnya sekarang." Dek, jantung Yura berdegup keras. Keesokan harinya, hal aneh kembali terjadi. Seorang anak kecil yang makan di warung Yura tiba-tiba menangis histeris. "Ibu, aku takut." Ibunya panik. "Kenapa, Nak?" Anak itu menunjuk ke arah dapur. Dengan tangan gemetar. "Ada yang berdiri di situ." Yura langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun anak itu terus menangis. "Dia hitam, tinggi, dia lihat aku." Ibunya langsung membawa anak itu pergi, meninggalkan warung dalam suasana mencekam. Sejak saat itu, gangguan mulai sering terjadi. Tidak selalu terlihat, namun terasa. Kadang sendok jatuh sendiri, panci bergeser. Api kompor tiba-tiba mengecil, lalu membesar. Dan setiap malam, Yura mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di depan warung, sendirian, sepi. Lalu dari seberang jalan, sosok hitam itu berjalan mendekat. Pelan, langkahnya berat, namun pasti. Saat semakin dekat, Yura bisa melihat wajahnya. Kosong, gelap, namun mulutnya tersenyum. "Sudah mulai," bisiknya. "Sekarang bayar." Yura terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Hari demi hari berlalu. Warung tetap ramai, namun kejadian aneh semakin sering dan semakin jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang mulai menagih. Suatu malam, saat Yura sedang menyiapkan ritual seperti biasa, tiba-tiba air dalam embernya bergerak. Bukan karena angin, bukan karena goyangan, tapi seperti ada yang menyentuh dari dalam. Yura membeku. Perlahan ia melihat ke dalam ember, dan di permukaan air ia melihat bayangan. Bukan bayangannya, bukan Ardi, tapi sosok hitam itu berdiri tepat di belakangnya. Yura langsung menjerit, menjatuhkan ember. Air tumpah ke tanah. Ardi berlari keluar. "Ada apa?" Yura menunjuk ke belakang dengan tangan gemetar. Namun saat Ardi melihat, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang kembali berhembus pelan.
Namun satu hal menjadi jelas. Apa yang mereka lakukan berhasil. Warung mereka kembali ramai. Tapi mereka tidak sadar bahwa sesuatu sudah ikut masuk dan kini mulai mengambil bagiannya, sedikit demi sedikit. Sejak kejadian bayangan di dalam ember itu, Yura tidak pernah merasa benar-benar aman lagi. Warungnya memang kembali ramai, uangnya kembali mengalir. Namun, setiap malam ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah sesuatu selalu mengawasi, menunggu, dan yang paling membuatnya gelisah, malam Selasa kembali datang. Sejak awal, malam Selasa selalu terasa berbeda. Warung seberang pasti tutup, gelap, sepi, seperti bangunan kosong. Namun malam itu, perasaan Yura jauh lebih tidak nyaman dari biasanya. "Mas," bisiknya pelan. Ardi yang sedang menghitung uang menoleh. "Kita cari tahu malam ini." Ardi langsung terdiam. "Kamu yakin?" Yura mengangguk. "Aku gak bisa terus kayak gini. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Ardi menatap istrinya lama. Ia tahu keputusan ini berbahaya, tapi mereka sudah terlalu jauh terlibat. Akhirnya, ia mengangguk pelan. "Ya sudah, kita lihat." Malam semakin larut, sekitar pukul 12. Jalanan benar-benar sepi. Lampu jalan hanya beberapa yang menyala. Angin berembus pelan membawa udara dingin. Warung Yura sudah tutup. Namun malam itu, mereka tidak langsung masuk ke rumah. Mereka menunggu. Dalam diam, dalam gelap, mengamati warung seberang. Awalnya, tidak ada apa-apa. Gelap, sunyi. Namun tepat beberapa menit setelah tengah malam, sesuatu terjadi. Lampu di dalam warung seberang menyala, pelan, redup, seperti lampu minyak. Yura langsung mencengkeram tangan Ardi. "Itu Mas." Ardi mengangguk pelan. Mereka mendekat. Pelan, hati-hati. Langkah mereka nyaris tidak terdengar. Saat sampai di depan warung itu, pintu terlihat sedikit terbuka. Dari celahnya, keluar cahaya kuning redup. Dan bau. Bau yang sangat menyengat. Anyir, busuk, seperti darah yang sudah lama. Yura menutup hidung. Air matanya hampir keluar. "Mas, ini bau apa?" Ardi tidak menjawab. Ia perlahan mendekat ke celah pintu dan mengintip ke dalam. Detik itu juga, tubuh Ardi langsung kaku. Matanya membesar, nafasnya tertahan. Yura yang melihat itu langsung panik. "Ada apa, Mas?" Namun Ardi tidak menjawab. Ia hanya mundur perlahan. Wajahnya pucat, sangat pucat. "Apa yang kamu lihat?" Yura berbisik panik. Dengan suara gemetar, Ardi akhirnya berkata, "Jangan lihat." Namun Yura sudah terlalu penasaran. Dengan tangan gemetar, ia mendekat dan melihat ke dalam. Apa yang ia lihat menghancurkan segalanya. Di dalam warung itu, bukan dapur biasa. Lantai dipenuhi simbol aneh, seperti lingkaran, dengan coretan yang tidak bisa dimengerti. Di tengah ruangan, ada sesajen. Kepala ayam, darah segar, dan sesuatu yang membuat Yura hampir pingsan. Potongan daging yang tidak jelas berasal dari apa. Dan di hadapan semua itu, pemilik warung seberang, seorang wanita, berlutut, kepalanya tertunduk, tubuhnya gemetar, seperti sedang berdoa atau memohon. Namun ia tidak sendirian. Di depannya,
berdiri sosok itu. Sosok hitam yang selama ini hanya terlihat dari jauh, kini terlihat jelas. Tinggi, tidak wajar. Tubuhnya seperti bayangan tapi padat. Matanya merah menyala dan mulutnya tersenyum lebar. Terlalu lebar untuk manusia. Lidahnya menjulur panjang, menyentuh sesajen, menjilat darah. Dan kemudian ia berbicara. Suaranya berat, serak, seperti berasal dari dalam tanah. Belum cukup. Wanita itu langsung gemetar. "Saya sudah kasih semuanya. Tolong, jangan ambil lagi." Sosok itu mendekat, membungkuk, hingga wajahnya sangat dekat. Semua belum lunas. Kalau ingin terus laris, harus ada yang lebih. Yura menahan nafas. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Ketakutan menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun yang paling mengerikan, sosok itu tiba-tiba berhenti, seperti mencium sesuatu. Lalu, perlahan, kepalanya menoleh ke arah pintu, ke arah Yura dan Ardi. Mata merah itu langsung menatap mereka. Detik itu, Yura merasa tubuhnya dingin, seperti seluruh darahnya berhenti mengalir. Sosok itu tersenyum, lebih lebar, dan berbisik pelan. Yang lain sudah mulai ikut. Ardi langsung menarik Yura. "Lari!" Mereka berdua lari sekuat tenaga, tidak menoleh, tidak berhenti, hanya berlari sampai masuk ke rumah dan mengunci pintu. Mereka tidak tidur, duduk dalam diam dengan tubuh gemetar. Akhirnya, semua menjadi jelas. Warung itu memang menggunakan pesugihan, dan bukan sembarang pesugihan, tapi sesuatu yang meminta lebih dari sekedar sesajen. Namun satu hal yang membuat Ardi semakin takut. Ia teringat kata-kata sosok itu. Yang lain sudah mulai ikut. Ia menatap Yura. "Ma?" Yura menoleh perlahan. "Kita mungkin sudah terlibat lebih jauh dari yang kita kira." Keesokan harinya, hal yang tidak terduga terjadi. Saat pagi masih gelap, tiba-tiba teriakan terdengar dari luar. "Kebakaran! Kebakaran!" Ardi dan Yura langsung keluar. Dan apa yang mereka lihat membuat tubuh mereka lemas. Warung seberang terbakar. Api besar menjulang tinggi, melahap seluruh bangunan. Orang-orang berteriak, air disiram ke sana-sini. Namun api itu bukan seperti api biasa. Warnanya lebih gelap, asapnya lebih pekat, dan baunya sama seperti malam tadi. Anyir, busuk, seperti darah yang sudah lama. Dan di tengah kobaran api itu, untuk sesaat, Yura melihat sesuatu. Sosok hitam itu berdiri, diam, di antara api, menatap langsung ke arahnya. Lalu menghilang bersama kobaran api. Api itu akhirnya padam menjelang siang. Namun bau yang ditinggalkannya tidak ikut hilang. Kerumunan warga masih memenuhi jalan. Semua membicarakan hal yang sama. Warung seberang, yang kini hanya tinggal puing hitam, arang, dan sisa-sisa kair yang masih berasap. Yura berdiri di depan warungnya sendiri. Tubuhnya lemas, matanya kosong. Ardi berdiri di sampingnya. Diam, tidak berkata apa-apa. Tak lama kemudian, petugas datang. Garis pembatas dipasang. Beberapa orang mencoba mencari penyebab kebakaran. Namun, bisik-bisik warga sudah lebih dulu menyebar.
Katanya korsleting. Enggak, aku dengar dari dalam kayak ada ledakan. Tapi aneh, apinya cepat banget besar. Lalu, satu kabar mulai terdengar. Pelan, tapi pasti. Pemilik warung itu tidak berhasil keluar. Tubuhnya ditemukan di dalam keadaan hangus, tidak bisa dikenali. Yura langsung menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Bukan karena ia mengenal wanita itu dengan dekat, tapi karena ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam sebelumnya, ia melihat semuanya. Perjanjian itu, makhluk itu, dan harga yang harus dibayar. Mas, suara Yura lirih. Ardi menoleh. Itu karena dia ya? Ardi tidak langsung menjawab. Matanya masih menatap puing-puing itu. Lalu ia berkata pelan. Dia gak bisa bayar lagi. Angin berhembus pelan, membawa abu sisa kebakaran. Dan untuk sesaat, Yura merasa mencium lagi bau itu. Anyir, busuk, seperti sesuatu yang belum selesai. Hari itu, warung Yura tidak buka. Begitu juga hari berikutnya. Ia masih syok, masih takut, masih mencoba memahami semuanya. Namun, hidup harus terus berjalan. Dan beberapa hari kemudian, Yura membuka kembali warungnya. Dengan ragu, dengan perasaan tidak tenang. Awalnya, ia pikir semuanya akan kembali normal. Warung seberang sudah tidak ada. Tidak ada lagi pesaing. Tidak ada lagi sosok hitam itu. Tidak ada ancaman. Dan benar saja, hari itu pembeli kembali datang. 1, 2, lalu semakin banyak. Warung Yura kembali ramai seperti dulu. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Seorang pelanggan datang, duduk, memesan. Namun saat Yura mengantarkan seblaknya, ia melihat sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Mata pelanggan itu kosong. Tatapannya datar, seperti orang yang tidak sepenuhnya sadar. Mas, seblaknya. Yura berkata pelan. Pelanggan itu tidak langsung merespons. Beberapa detik kemudian, baru ia mengambil mangkuk itu. Pelan, kaku. Lalu, ia mulai makan dengan cara yang aneh. Cepat, terlalu cepat, seperti orang yang sangat lapar. Namun tanpa ekspresi, tanpa rasa. Yura mundur perlahan. Perasaannya tidak enak. Sangat tidak enak. Lalu, satu persatu, ia mulai menyadari. Beberapa pelanggan mulai menunjukkan hal yang sama. Datang, diam, makan, pergi. Tanpa banyak bicara, tanpa ekspresi. Seolah-olah mereka tidak datang karena ingin, tapi karena dipanggil. Malam harinya, Yura kembali melakukan ritual seperti biasa. Air cucian beras, garam, bawang putih bakar. Namun kali ini, saat ia menuangkan air itu, tangannya tiba-tiba berhenti. Karena ia melihat sesuatu. Di tanah yang basah, pantulan. Dan di dalam pantulan itu, ia tidak melihat dirinya. Tidak melihat Ardi. Tapi, sosok hitam itu berdiri, tepat di belakangnya. Yura langsung membeku. Nafasnya tercekak. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Perlahan,
ia merasakan sesuatu. Di bahunya, sentuhan, dingin, berat. Lalu, sebuah bisikan tepat di telinganya. Sudah dibayar. Sekarang, giliranmu menjaga. Yura menjerit, menjatuhkan ember. Air tumpah ke tanah. Ardi berlari keluar. Ada apa? Yura hanya menunjuk ke belakang dengan tangan gemetar. Namun, saat Ardi melihat, tidak ada siapa-siapa. Hanya malam yang sunyi dan angin yang kembali berhembus pelan. Namun sejak saat itu, Yura tahu semuanya belum selesai. Warung itu memang sudah tidak ada. Pemiliknya sudah mati. Tapi sesuatu tidak ikut pergi. Ia hanya berpindah. Dan kini ada di tempat yang baru. Warung Yura masih ramai sampai sekarang. Selalu ramai. Tidak pernah sepi. Namun, warga sekitar mulai menyadari sesuatu. Orang-orang yang terlalu sering makan di sana pelan-pelan berubah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Seperti kehilangan sesuatu, sedikit demi sedikit. Dan setiap malam, jika seseorang cukup berani untuk melihat ke arah atap warung itu, mereka akan melihat sosok hitam berdiri diam, menjaga, menunggu. Karena dalam setiap rezeki yang datang dengan cara instan, selalu ada sesuatu yang menunggu untuk dibayar. Dan kali ini, bukan lagi tentang memulai, tapi tentang siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Itulah cerita dari mereka tentang bagaimana sesuatu yang terlihat seperti keberuntungan ternyata bisa menjadi awal dari kehancuran. Kadang yang kita anggap rezeki bisa saja adalah hutang yang belum ditagih. Dan ketika waktunya tiba, tidak semua orang siap untuk membayar. Jika kalian berada di posisi Yura, apa yang akan kalian lakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.